Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sudah pada sholat duha belum? Iya. Semoga sudah sholat duha ya. Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sesuai perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan perintah Allah, bahwa semoga kita menjadi makhluk Allah yang bertakwa dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hambanya yang muttaqin. Baik anak-anak, kita akan ke materi kedua tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Hari ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu Allah Maha Pencipta. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang Allah Maha Esa di dalam kandungan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bahwasannya Allah itu hanya ada satu dan Allah tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakan. Kita harus yakin bahwasannya Allah itu satu dan sesuai dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Nah, untuk hari ini kita akan membuktikan Allah adalah benar-benar Sang Maha Pencipta. Nah, tahukah kamu bagaimana asal usul kita atau asal usul manusia? Manusia berasal dari segumpal darah, berada di rahim ibu selama 9 bulan. Ya. Kita dilahirkan atau diciptakan oleh Allah melalui segumpal darah yang berada di dalam rahim ibu kita. Setelah menjadi segumpal darah, jadi segumpal daging, dan sudah tercipta kita seperti bayi yang memiliki kedua tangan, kedua mata, kedua telinga dengan sempurna. Selama berapa lama kita berada di rahim ibu? Kita berada di rahim ibu selama 9 bulan. Kemudian kita lahir menjadi bayi yang memiliki anggota tubuh yang lengkap. Nah, ini adalah asal usul manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah sangat maha kuasa, sangat maha pencipta. Di dalam tubuh manusia ada manusia lagi. Di dalam perut atau di dalam rahim seorang ibu itu bisa ada seorang manusia, yaitu anaknya. Nah, oleh karena itu untuk kita mengerti dan kita meyakini bahwa Allah Sang Maha Pencipta, marilah kita amati badanmu. Amatilah badan kita. Kita memiliki kedua tangan dan kaki, memiliki panca indera yang berfungsi dengan berbeda-beda fungsinya. Semua dapat kita gerakan dengan mudah. Dan seperti kaki dan semuanya kita bisa berjalan, bisa berdiri sesuai kehendak kita. Panca indera kita fungsinya berbeda-beda. Tidak ada sama fungsinya. Kaki untuk berjalan, mata untuk melihat. Mata untuk melihat, kalau tidak ada kedua mata kita untuk melihat, maka kaki pun akan sulit untuk melangkah. Artinya berjalan pun akan sulit. Arahnya tidak jelas. Oleh karenanya panca indera yang berfungsinya berbeda-beda ini saling menguatkan, saling tolong menolong. Kaki yang sakit, tangan kita yang megang, mata kita menangis. Itu bukti bahwasannya panca indera kita saja saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dan semua yang kita miliki dari panca indera ini adalah bukti bahwasannya Allah Maha Pencipta. Sesuai kehendak kita ingin jongkok kita bisa,
Kita ingin berdiri, kita bisa. Kita ingin berlari pun kita bisa. Sesuai kehendak kita. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pernahkah kalian belajar tentang alat pencernaan yang ada di dalam tubuh kita? Bagaimana ada mulut, tenggorokan, lambung dan usus besar, semuanya bekerja sesuai dengan fungsinya, membantu melancarkan sistem pencernaan. Dari apa? Dari makanan yang kita makan langsung diserap dan diolah menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Jantung kita yang berdetak, usus-usus menghancurkan, makanan yang kita makan langsung diserap dan langsung diolah menjadi sumber-sumber energi. Dari makanan yang kita makan diambil yang baik-baik, dijadikan darah, dijadikan sumber energi, dan sisanya dibuang menjadi kotoran. Itu tidak ada yang mengatur. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintahnya, tidak ada andaikan mesin kalau capek tinggal panas sedikit tinggal kita off, kita matikan mesin itu, kita nyalakan lagi. Tapi alat pencernaan ini tidak ada yang bisa menghentikan dan tidak ada yang bisa menyalakan layaknya lampu. Hanya Allah yang bisa mengatur alat pencerna ini. Sungguh hebat Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem pencernaan itu. Semua adalah bukti-bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya tidak dapat ditandingi oleh manusia. Oleh karenanya kita harus selalu bersyukur dan selalu menggunakan alat panca indera yang Allah berikan kepada kita dengan baik untuk hal-hal yang baik. Ya. Jadi Allah, kita yakini Allah adalah Sang Maha Pencipta. Selanjutnya, kemudian amatilah globe. Kalian punya globe di rumah? Bola dunia, petakan apa saja yang tergambar dalam globe tersebut. Ada daratan, lautan, pulau, dan ada benua. Semuanya tertata dengan rapi dan teratur. Siapakah pencipta alam yang tergambar dalam globe itu? Manusia? Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang menciptakan gambar yang ada di globenya. Tapi bentuk aslinya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta ini sendirian. Allah ada gunung, sungai, bukit dan lembah. Tidak ada yang membantu. Hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Di mana Allah menciptakan bumi ini berbeda-beda. Permukaan bumi ini, yang Allah ciptakan permukaannya tidak sama. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rata, ada yang bergelombang. Sungguh menakjubkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau kita lihat, kita sering jalan-jalan sama keluarga ke puncak. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Jalannya bisa muter, belak-belok, ya, nah jalanannya menanjak. Subhanallah. Ya, itulah ciptaan Allah. Nah, jadi untuk meyakini bahwasannya Allah Maha Pencipta, perhatikanlah yang dekat, yaitu tubuh kita. Kita memiliki tangan, kedua tangan, dari satu tangan memiliki 5 jari. Jari kita jadinya, jari tangan kita ada 10. Kaki kita juga ada, jari-jarinya ada 5. Ya, itu adalah bukti bahwasannya Allah Maha Pencipta. Oleh karena itu, yakinilah dalam hati kita, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang materi Allah Maha Pencipta. Dan jangan lupa untuk selalu belajar selalu membaca
dan setelah ini ada latihan. Nah, kerjakanlah latihan ini dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, agar kita menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.